Sedangkan ukuran panjang drone ini hanya 16 cm dan lebar 2,5 cm. Hey guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel Lilia Pictures. Kalian teman-teman semua apa khabar? Seperti biasa, mohon tidak lupa untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat hendaknya di samping keluarga serta insan yang tersayang. Mali juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sentiasa sudi hadir dan support serta subscribe channel Lilia Pictures ini. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir ataupun menonton video-video reaction atau apa juga konten di channel Lilia Pictures, jangan lupa sudi-sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe dan juga loceng sebagai tanda support kepada Bang Lee. So, kali ini Bang Lee ingin tahu pula dan ingin berkongsi dengan teman-teman 5 alutsista terkini, 5 alutsista terkini yang ada pada TNI AD ataupun Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat. So, tanpa membuang masa, tanpa basa-basi, seperti biasa, Bang Lee ajak teman-teman, jom follow Bang Lee, kita tonton video ini guys. Let's go. A few moments later. Pengadaan alutsista baru yang lebih modern merupakan hal yang sangat penting dilakukan bagi negara berdaulat. Betul. Dengan ini tentu saja bisa memberi rasa lebih aman pada warga negara tersebut, termasuk di Indonesia. Setelah di beberapa video sebelumnya kita membahas 5 alutsista terbaru di lingkungan TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Hari ini, setelah menunggu sekian lama, akhirnya kita akan bahas pula 5 alutsista terbaru yang dihadirkan untuk TNI Angkatan Darat. Walaupun pengadaan alutsista baru untuk TNI AD tidak semasif 2 matra TNI lainnya. Itu pun langsung saja. Selamat datang di Si5 dan inilah 5 alutsista terbaru TNI Angkatan Darat. Jangan lupa support dan subscribe channel Si5 guys. Bang Lee suka channel ini. Informasinya mantap. Alright. 1. Kozak 2M. Kozak 2M. Alutsista yang pertama ini merupakan keluarga kendaraan personel anti-ranjau yang didesain oleh perusahaan pertahanan Ukraina NPO Praktika sejak tahun 2008. Kozak memiliki beberapa varian, dimulai dari Kozak 1 yang merupakan versi awal, kemudian dilanjutkan dengan Kozak 2, Kozak 2M, Kozak 4, dan yang terbaru ada Kozak 5. Wah, ini seperti tarantula Malaysia punya. Dipesan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia untuk TNI Angkatan Darat sejak tahun 2016. Kemudian selesai dan sampai ke Indonesia pada tanggal 7 Januari tahun 2021. Varian yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Darat sendiri adalah varian Kozak 2M. Kozak 2M, 2 unit ya. Awalnya, kedua kendaraan ini rencananya akan diikutkan pada parade militer dalam rangka Malaysia di hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ke-75 di bulan Oktober tahun 2020. Namun sayang, Kozak 2M TNI AD tidak bisa sampai ke Indonesia pada waktu itu. Kozak 2M milik TNI AD merupakan kendaraan lapis baja serbaguna yang menggabungkan daya tahan dan muatan operasional tinggi dengan mobilitas dinamis dan pertahanan terhadap ranjau. Dengan bobot kotornya kurang lebih 15 ton, kendaraan ini mampu mengangkut personel berjumlah 11 orang ditambah 5 orang kru. Kozak 2M dilengkapi pintu dan jendela anti peluru untuk perlindungan. Bahkan pada 2 pintu di belakangnya juga disediakan lubang tembak. Kendaraan ini juga dilengkapi dengan pal ke atap untuk memasang senapan mesin berkaliber 7,62 mm sampai 12,7 mm. Selain itu, juga bisa dipasangkan peluncur granat otomatis 30 hingga 40 mm. Dari segi dapur pacu, kendaraan ini dibekali mesin 6 silinder dan gearbox 6 kecepatan ZF yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 279 horsepower dengan turbo, sehingga membuatnya mampu menjelajah sejauh 1000 km dengan kecepatan maksimum hingga 120 km per jam. Pantas deh guys. Dengar tuh bunyi enjinnya, bunyi motornya. Ini apa ini? 2. Black Hornet Nano. Sesuai namanya, Black Hornet Nano merupakan perangkat alutsista yang memiliki ukuran nano atau sangat kecil. Black Hornet merupakan sebuah UAV atau drone yang memiliki bobot sekitar 18 gram saja, sudah termasuk dengan baterai. Sedangkan ukuran panjang drone ini hanya 16 cm dan lebar 2,5 cm. Drone ini mulai diproduksi pada tahun 2011 oleh pabrikan Prox Dynamic AS Norwegia. Namun setelah diakuisisi oleh Telenclear, perusahaan teknologi Amerika, pada tahun 2016, produksi drone ini berpindah tangan. Nah, pada tahun 2020, TNI Angkatan Darat sudah merencanakan untuk mengakuisisi alutsista ini agar mempermudah operasi pengawasan di pusat perhubungan Angkatan Darat.
Kemudian pada tahun 2021, drone Black Hornet akhirnya sampai di Indonesia. TNI AD membeli sebanyak satu paket yang terdiri dari 2 unit drone dengan harga 250 juta rupiah per unitnya. Namun, perlu diketahui, jika tipe yang akhirnya dibeli Indonesia merupakan produksi Prox Dynamic AS yang dibuat pada tahun 2014. Tipe ini dinamakan Black Hornet PD100 atau Black Hornet 3 yang memiliki ukuran lebih kecil dan ringan, yakni dengan berat hanya 16 gram serta panjangnya hanya 10 cm. Terbuat dari ban plastik yang sangat kokoh. Drone ini dirancang dengan fitur aerodinamis dan tahan angin badai, sehingga aman digunakan pada kondisi cuaca apapun. Gila, ini Black betul Hornet kah? dilengkapi sekitar 3 kamera pengintai yang tiap-tiapnya mengarah pada sudut depan, sudut bawah, dan sudut atas. 3 kameranya. Drone ini juga memiliki jarak kendali maksimal sejauh 1,6 km dengan kecepatan terbang hingga 21 km per jam. Laju ya, pantas. Is it a bird? No, Plane? no. Dengan endurance selama 20 hingga 25 menit, Black Hornet tentunya dirancang guna memastikan keselamatan nyawa prajurit yang bertugas di garis depan. Selain itu, ukurannya yang kecil juga mendukung untuk mengakses lokasi-lokasi terpencil dan sempit, serta melakukan kegiatan intelijen, mengawasi, mengintai, dan memberikan informasi pada angkatan bersenjata pada operasi misi kritis. Siapa tahu ya, Nano UAV 3. Martlet. Martlet misal. Alutsista terbaru TNI Angkatan Darat berikutnya ada Martlet, yang merupakan jenis rudal kelas ringan berpemandu laser yang diproduksi oleh pabrikan asal Inggris, Thales Air Defence. Nama rudal ini diambil dari nama burung yang ada di lambang negara Inggris, yang mitosnya tidak pernah menunjukkan Itu diri. yang biru itu, Mulai burung diproduksi Martlet, pada tahun 2011, rudal ini memiliki berat 13 kg dengan panjang sekitar 1,3 meter, diameter 76 mm, dan hulu ledak seberat 3 kg. Dengan kecepatan maksimum hingga Mach 1,5, rudal Martlet mampu menghancurkan target hingga jarak sejauh 8 km. Rudal ini mampu dioperasikan sebagai rudal udara ke udara, udara ke darat, dan darat ke udara, sehingga dapat diluncurkan dari berbagai platform, seperti helikopter, drone, kendaraan taktis, atau bahkan manpads. Dengan kata lain, diluncurkan secara dipanggul. Manpads ya, seperti ini ya. Wah, keren. Nah, pada tahun 2014, TNI Angkatan Darat disebut-sebut jadi pemesan pertama alutsista bernama Martlet ini. Pemesanannya dilakukan secara langsung oleh pihak TNI AD, yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada waktu itu, Jenderal Mulyono. Namun, tak diketahui secara pasti kapan alutsista ini sampai ke Indonesia. Hingga pada tahun 2022, rudal Martlet pertama kali terlihat pada latihan Latbag Jatrat tahun 2022 yang digunakan oleh Batalion Artileri Pertahanan Udara 14 TNI Angkatan Darat. Rudal ini disematkan pada platform lightweight multiple launcher next generation yang ditempatkan pada rantis 4x4 TNI AD. Selain Indonesia dan Inggris, rudal ini juga dioperasikan oleh Saudi Arabia dan militer Ukraina yang telah lebih dahulu menggunakannya untuk menghancurkan target drone milik Rusia, tepat pada perang Rusia-Ukraina tahun 2022 yang lalu. Berdasarkan informasinya, Ukraina mendapatkan rudal ini secara gratis dari pemerintah Inggris. Inggris bagi secara gratis, guys. Ya. Oke, seterusnya. Bora TBN. Next ada rudal lagi. Namun kali ini merupakan sebuah rudal balistik taktis yang dikembangkan oleh perusahaan asal Turki, yakni Roketsan. Bora mulai diproduksi untuk militer Turki sejak tahun 2017. Sepertinya rudal ini memiliki bobot seberat 2.500 kg, panjang 8 meter dengan kaliber 610 mm. Ditenagai oleh mesin ramjet serta propelan komposit solid fuel, Bora dapat melesat di udara dengan kecepatan hingga 5 kali kecepatan suara, itu sekitar 6.125 km per jam. Supersonik ya. Ini sudah seperti roket. Jangkauan efektif rudal balistik ini mencapai 80 km untuk jarak minimum dan 280 km untuk jarak maksimum. Diluncurkan dari truk berkonfigurasi 8x8 besutan volat, rudal Bora membawa hulu ledak berdaya ledak tinggi atau fragmentasi seberat 470 kg. Setengah ton Sistem ya, guys. pemandu rudal ini menggunakan inertial navigation system yang dibantu dengan GPS dan GLONASS. GLONASS merupakan sistem navigasi satelit yang berbasis di Rusia. Dengan sistem ini, rudal Bora memiliki akurasi kurang lebih 10 meter. Ini tergolong tinggi. Meter aja ya. Nah,
Indonesia secara resmi telah memesan rudal ini oleh Kementerian Pertahanan pada tanggal 2 November tahun 2022. Tahun lepas tepat di acara pameran Indodefense baru tahun lagi lah. 2020 Oh, yang lalu di Jakarta. Indodefense. Oke. Penandatanganan kontrak jual beli ini dilakukan oleh Badan Sarana Pertahanan Mazda Yusuf Jauhari dengan pihak Roketsan, yang mana juga disaksikan secara Bapak langsung Menhan oleh juga Menteri ada, Pertahanan Prabowo Subianto. Ya. Rudal Bora yang akan dioperasikan TNI AD nantinya merupakan versi ekspor yang memiliki nama Khan, Ya, ini dengan rudal spesifikasi yang tidak Khan. jauh berbeda dengan Bora, baik dalam hal dimensi ataupun fitur-fitur. Ada bezanya ya yang untuk diekspornya ya. 5. S-70M Black Hawk. S-70M Black Hawk ini Terakhir, TNI ada sebuah AD. helikopter angkut medium yang baru-baru ini Baru telah dipesan tahu. oleh Indonesia untuk TNI Angkatan Darat. Tepatnya di akhir bulan Agustus tahun 2023 setelah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Boeing untuk pembelian 24 unit jet tempur F-15EX. Rombongan Kementerian Pertahanan RI yang dipimpin Menhan Prabowo Subianto langsung mengunjungi Washington untuk penandatanganan Head of Agreement bersama Lockheed Martin untuk proyek pengadaan 24 unit helikopter multiguna S-70M Black Hawk. Untuk diketahui, S-70M Black Hawk yang dipesan Indonesia dikembangkan oleh Sikorsky Aircraft Corporation yang merupakan anak perusahaan Lockheed Martin. Helikopter ini memiliki keunggulan utama pada kemampuannya beroperasi di berbagai kondisi, termasuk saat cuaca ekstrim seperti cuaca dingin minus 40 derajat Celcius atau cuaca panas hingga 55 derajat Celcius. Dengan panjang keseluruhan 19,76 meter, helikopter ini mampu mengangkut sebanyak 11 personel dengan senjata lengkap, 2 orang pilot, dan 2 kru chief. Atau kargo internal seberat 1.450 kg dan eksternal seberat 4.100 kg. Black Hawk memiliki kecepatan maksimum hingga 294 km per jam dengan jangkauan ferry maksimum 2.221 km dan jauh dengan juga bahan bakar eksternal. Ferry Untuk keperluan ofensif, helikopter ini juga dapat dilengkapi dengan berbagai jenis persenjataan. Sepertinya Tak hanya senapan Apache ya. mesin, minigun atau Gatling gun, S-70M Black Hawk juga mampu membawa rudal Hellfire atau Dose Stinger, roket Hydra 70 mm dan juga bom. Nah, jika kita lihat, Gila, ini S-70M helikopter. Black Hawk ini memiliki kesamaan dengan helikopter UH-60M Black Hawk. Ini dikarenakan kedua helikopter memang merupakan tadi dua 70 varian ya? yang terkait dari helikopter utilitas serbaguna Sikorsky. Namun, Sikorsky ya. walaupun keduanya memiliki dasar yang sama, terdapat beberapa perbedaan. Salah satunya sumber produksi. S-70M Black Hawk adalah versi yang diproduksi secara lisensi di luar Amerika Serikat, yakni oleh pabrikan PZL Milek di Polandia, yang mana perusahaan ini juga masih merupakan anak perusahaan dari Sikorsky. Oleh karenanya, helikopter ini seringkali dirakit di negara-negara yang memesannya dan dapat memiliki beberapa perbedaan spesifik dalam konfigurasi Desainnya dan pun perlengkapan agak berdasarkan berbeza kebutuhan negara sedikit. tersebut. Itulah mengapa kedepannya Bergantung Sikorsky pada akan negaranya dan memberikan yang otorisasi memesannya ya. kepada PT Dirgantara Indonesia Itu untuk dia. melakukan PT assembly terhadap Dirgantara. sistem utama, operasi, Keren. modifikasi, dan sistem upgrade termasuk pembuatan komponen untuk helikopter Black Hawk Yang ini pesanan Bang Li kagum Indonesia ya, ini. Bang Li suka sekali lihat. Karena setiap pembelian itu ada TOT-nya dan bisa dirakit dalam negeri. Jadi Mantap. itulah dia 5 alutsista Ya, terbaru TNI Angkatan Darat menurut Silima. Terima kasih Nah, Silima. kalau kamu punya info tambahan, Alright. pendapat sendiri, atau punya ide untuk video baru, tulis aja di kolom komentar. So itu dia tadi guys. Gimana? Mantap ya. 5 alutsista yang terkini juga telah diperolehi oleh TNI AD. Nah, sebelum ini Bang Li telah react yang alutsista terkini terbaru oleh TNI AU ya, jet-jet pesawat tempur, dan alutsista oleh TNI AL ya, ada kapal selam ya, frigat. Dan kali ini TNI AD baru Bang Li tahu. Rupa-rupanya Black Hawk ini termasuknya dalam kebutuhan alutsista dalam TNI AD ya, bagi membantu mungkin operasi serangan dan pengangkutan logistik ya. Mantap. Wow. Jadi yang Bang Li kagum ya, kaget sekali itu yang nano Black Hornet itu ya. 10 cm aja. Oh, gimana pihak musuh boleh detect? Memang tidak terdeteksi lah ya. Untuk ya intelijen atau pengintipan memang bagus. Malaysia juga harus ada. Bang Li
percaya satu hari nanti Malaysia juga akan memperolehi drone yang nano itu ya, Black Hornet. Penting ya, bagi Bang Lee memang penting. TNI AD canggih ya. So seperti biasa, Bang Lee ucap terima kasih kerana sudi menonton bersama Bang Lee. Kalau teman-teman ada sebarang informasi dan maklumat yang ingin dikongsikan bersama, bolehlah dikongsikan di ruangan komen seperti biasa ya. Kita bincang dan bahas sesuatu yang baik dan positif, tidak ada salahnya. Okay guys, sampai sini dulu. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye bye guys.